Halo, selamat datang kembali di kelas LSP Informatika. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Saya akan mengulas sedikit materi yang lalu sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi saya hari ini akan mereview sedikit tentang Scratch Getting Input from User. Ya. Jadi bagaimana cara kita membuat program dengan menggunakan Scratch, tetapi berupa program yang lebih interaktif, yaitu menerima masukan dari user. Sebetulnya mungkin ini pernah kalian coba, saya jadi hanya akan mereview lagi sedikit. Jadi selamat datang di kelas, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru walaupun mungkin terlambat. Kita kembali belajar lagi hari ini. Ya, blok yang akan saya review hari ini adalah Ask and Wait. Ya. Jadi blok ini sudah tersedia di Scratch. Blok ini dapat kalian gunakan untuk menerima input atau masukan dari user. Jadi kalau ada program yang ingin kalian buat interaktif dengan cara menerima masukan, kemudian user dapat menginputkan data ke dalam program, sehingga kemudian running program atau jalannya program tergantung dari masukan dari user tersebut, maka kamu bisa memanfaatkan blok ini, blok Ask and Wait. Bloknya berwarna biru muda seperti terlihat pada slide ini. Ya, sebelah kiri itu adalah contoh dari blok Ask and Wait. Ya, nah setelah blok Ask, di sebelah kanannya itu ada sebuah text field yang kalian bisa isi dengan kalimat yang ingin disertakan ketika user menginput sesuatu. Jadi misalnya kalian ingin menanyakan apa? Misalnya kalian ingin menanyakan what is your name? Maka agar kalimat tersebut muncul di program, kalian bisa menuliskan kalimat what is your name di argumen dari ask block, ya. Nah, misalnya dalam contoh kecil ini, ketika tombol space atau spasi ditekan, maka sprite mulai bertanya what is your name. Maka hasilnya adalah seperti bisa yang tengah, bisa yang paling kanan. Tergantung dari jenis sprite yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan sprite yang di-set visible, maka misalnya kalian menggunakan sprite kucing, maka tulisan what is your name akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini representasinya. Jadi seolah-olah sprite kamu yang berbicara. Lalu akan ada bagian input yang bisa digunakan oleh user untuk memasukkan data sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. User kemudian dapat menekan tombol enter di keyboard setelah menginputkan datanya, atau menekan tombol checklist di sebelah kanan yang berwarna biru, di sebelah kanan input field yang berwarna biru ini, ya. Tetapi kalian juga bisa men-set sprite-nya yang akan bertanya itu menjadi hidden. Jadi tidak visible. Ya, dia bersembunyi. Maka jika sprite kamu set hidden, maka tampilan Ask and Wait block adalah seperti ini. Pertanyaannya akan muncul, tepat di atas text field isiannya, ya. Lalu sisanya sama seperti tadi, user dapat menekan tombol enter atau menekan checklist di sebelah kanan text field-nya. Nah, ini contoh lain. Di sini ditambahkan blok selain Ask and Wait. Wait ini maksudnya menunggu sampai user memasukkan ini ya, input. Nah, misalnya kalian tambahkan blok say for how many seconds. Ya, misalnya kamu bisa menambahkan say
kalau pertanyaannya adalah how old are you, maka kamu bisa menampilkan you are, misalnya sebuah nilai yang dimasukkan atau diinputkan oleh user. Maka kamu bisa menggunakan block join untuk menggabungkan beberapa string, ya. Nah, string pertama misalnya kamu ingin menampilkan string itu untayan karakter ya atau huruf. Misalnya kamu gunakan you are, lalu jawaban dari user itu akan otomatis dimasukkan ke dalam block answer. Coba kamu lihat di Scratch IDE-nya, ya. Di tab yang berwarna biru ini, judulnya Sensing, itu ada beberapa jenis block, diantaranya ask and wait dan variable answer. Ya, jadi ini otomatis jawaban user dimasukkan ke dalam variable answer tersebut. Jadi kamu dapat langsung melakukan drag and drop ke block join variable answer ini yang otomatis dibuatkan oleh Scratch sebagai jawaban dari atau tempat untuk menampung jawaban dari user. Ya. Lalu misalnya kamu tambahkan say, ya, dia setelah mengatakan you are how many years for 2 seconds, tambahkan misalnya say in 10 years you will be, misalnya berarti dalam 10 tahun mendatang umur kamu akan menjadi, kamu bisa gunakan evaluasi, ya, evaluasi di bagian sini. Jadi kamu klik tab expression, lalu pilih yang operator tambah, lalu variable answer-nya kamu tambahkan dengan 10, ya. Block operator kalau saya nggak salah, ya. Silakan dicoba blok yang berwarna hijau ini, ya. Itu ilustrasi pemanfaatan ask and wait block yang pertama. Contoh lain, misalnya kamu ingin menyisipkan first name, last name ke dalam project untuk menyapa user, ya. Misalnya di sini kamu gunakan eventnya adalah ketika user menekan space, maka gunakan event when space key press, lalu ask and wait-nya untuk menanyakan first initial, ya. Jadi nggak usah name, first initial saja. Lalu pertanyaan kedua untuk menanyakan last initial, inisial kedua dari namanya. Nah, ingat bahwa jawaban user itu otomatis disimpan di dalam variabel atau block answer yang ada di sensing, ya. Nah, bagaimana caranya jika kamu punya 2 answer? Maka kamu dapat mengassign atau menyimpan hasil answer-nya itu satu demi satu ke variabel yang berbeda. Jadi kamu nanti punya 2 buah variabel, misalnya kamu nanti buat variabel yang pertama kamu beri nama first initial, yang kedua kamu beri nama last initial. Jawaban pertama, answer-nya, masukkan ke first initial. Lalu kamu bertanya lagi di sini, jawaban keduanya tetap akan disimpan secara lokal oleh Scratch di variable answer, masukkan ke dalam variable last initial, ya. Lalu katakan seperti tadi ya, ini kita join beberapa string. Hello yang pertama, terus string yang kedua adalah hasil join dari first initial yang dijoin dengan titik dan last initial. Jadi contohnya hello, m.s titik. Jika first initialnya m, last initialnya s. Jadi di sini yang dilakukan dulu adalah menjoin last initial dengan titik, ya. Jadi mundur ya operasinya. Lalu setelah last initial dengan titik, hasil joinnya ditambahkan dengan titik sebelumnya, titik spasi ya, titik spasi. Lalu hasil join titik spasi last initial titik spasi itu dijoin lagi dengan first initial, dan hasil akhirnya dijoin dengan hello, spasi. Ya.
Oke. Semoga jelas bagaimana. Jadi pada setiap tahap ya eksekusi program, nilai answer berubah ya. Itu akan ditimpa secara otomatis. Jadi answer pertama isinya M titik, misalnya user memasukkan M titik, maka answer ini M titik itu akan dimasukkan ke dalam first initial. Terus ketika bertanya kedua, answer-nya otomatis ditimpa dengan jawaban baru. S titik misalnya. S titik itu kemudian di-assign ke last initial. Jadi answer yang tadinya ada M titik itu akan otomatis dibuang. Ditimpa dengan nilai baru. Ya, dengan jawaban user yang kedua. Semoga jelas. Silakan kamu bereksperimen sendiri untuk lebih mengerti ya konsep ask and wait dan variable answer dari scratch. Ya. Ilustrasi ketiga, kamu bisa membuat program untuk membuat arithmetic operation, misalnya di sini perkalian ya. Jadi misalnya kamu minta bilangan pertama berapa, ya. Enter first number, akan disimpan atau ditampung nilai pertama yang diterima dari user itu di variable answer, misalnya user memasukkan 9, ya. Itu akan ditampung atau diset sebagai nilai baru dari variabel num1. Num1-nya tentu kamu buat variabel baru dulu sendiri, Lalu untuk bilangan kedua sama, answer-nya misalnya 8. Jadi 9 yang awal itu otomatis dibuang, ditimpa dengan nilai baru, misalnya 8, itu diset ke num2. Itulah sebabnya kita menggunakan variabel yang kalian buat sendiri. Ya, karena answer ini akan ditimpa-timpa jika user atau program membuat beberapa masukan, ya, membuat beberapa ask block. Itu answer otomatis ditimpa sebagai variabel penampung sementara, ya. Makanya di sini kamu perlu buat variabel sendiri yang lebih deskriptif menyatakan variabel tersebut digunakan untuk apa. Dan terakhir, kamu tampilkan hasilnya, misalnya hasil perkalian, maka kamu katakan join num1, jadi ini masukannya dulu ditampilkannya, num1 dijoin dengan kali, dijoin dengan num2, dijoin dengan sama dengan, lalu dijoin dengan hasil perkalian num1 dikali num2. Silakan mencoba bereksperimen sendiri dengan membuat program kecil untuk mencoba-coba ask and wait block, ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di video saya selanjutnya. Thanks for watching.